Pemerintah Arab Saudi kembali membuka ibadah umroh secara terbatas. Sebelumnya izin pelaksanaan umroh ditangguhkan sejak Maret 2020. Otoritas Arab Saudi kembali membuka pintu ibadah umrah bagi jemaah setelah menangguhkan perjalanan ibadah itu sejak awal Maret lalu. Meski kembali dibuka, namun pelaksanaan umrah akan dibatasi dan dipantau ketat. Pada tahap pertama, 6.000 jemaah akan diizinkan menjalankan umrah pada 4 Oktober 2020. 6.000 jemaah ini merupakan warga Arab Saudi dan warga asing yang telah bermukim di Arab Saudi. Sementara tahap kedua, 15.000 jemaah akan diizinkan menjalankan umrah pada 18 Oktober. Jumlah ini merupakan 75% kuota maksimal jemaah umrah per hari. Dan pada awal November, pemerintah Arab Saudi akan membuka ibadah umroh bagi 20.000 jemaah, baik dari dalam negeri maupun warga negara asing yang dianggap aman dari pandemi COVID-19. Sementara untuk ibadah haji, pemerintah Arab Saudi masih melakukan kajian untuk kembali membuka pintu bagi jutaan jemaah dari penjuru dunia. Pelaksanaan umroh ini dipantau ketat dan mengedepankan protokol kesehatan maksimal, termasuk mengatur jarak antar jemaah saat umroh, tawaf, dan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan untuk membahas lebih lengkap sudah bersama kami Direktur Bina Umroh dan Haji Arfi Hatim. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Arfi. Selamat siang, Waalaikumsalam Mbak Uci dan Mbak Lofi. Baik, Pak Arfi, apakah Indonesia termasuk negara yang jemaahnya diizinkan untuk menjalankan ibadah umroh di Arab Saudi? Belum Mbak, belum. Jadi dari informasi resmi yang kita dapatkan dari pemerintah Arab Saudi, bahwa pemerintah Arab Saudi nanti akan tiba saatnya akan mengumumkan negara-negara mana saja yang diberikan izin untuk memberangkatkan jemaah umroh. Insya Allah sebelum tanggal 1 November itu rilis negara-negara akan disampaikan secara resmi juga gitu Mbak. Baik, kemudian Pak Arfi, ini apa yang dilakukan pemerintah Indonesia khususnya agar jemaah Indonesia ini bisa kembali menjalankan ibadah umroh? Syaratnya untuk masuk dalam klasifikasi negara yang sudah bisa umroh itu apa saja? Ya, jadi ini ada dua hal. Pertama tentu kita masih menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Kemudian kita juga masih menunggu kebijakan protokol kesehatan seperti apa nanti yang akan diimplementasikan atau diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Tetapi di samping itu tentu dalam konteks untuk memberikan pelindungan, pelayanan dan pembinaan kepada warga negara kita, khususnya jemaah kita yang akan melaksanakan ibadah umroh, tentu negara harus hadir. Makanya kemudian saat ini sudah beberapa lama kita sudah melakukan beberapa pembahasan, kajian, terutama untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat beberapa kriteria yang nanti memungkinkan bagi masyarakat kita untuk berangkat ibadah umroh. Misalnya tentu semuanya yang kita kedepankan adalah kesehatan dan keselamatan warga negara kita gitu. Jadi misalnya dari sisi usia mungkin nanti akan ada pembatasan dari sisi usia, kemudian ada juga beberapa protokol kesehatan sebelum berangkat harus ada PCR swab misalnya, kemudian sebelum berangkat berapa hari sebelum berangkat juga harus perlu ada isolasi dan sebagainya. Ya, Pak nah Arfi, inilah kemudian yang hal-hal inilah yang kemudian Pak, kita Indonesia belum mendapatkan kuota umroh, padahal Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak, Pak. Ya, tentu pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Kesehatan juga saat ini sedang mengkaji juga ya. Saat ini sedang mengkaji dan mendalami beberapa aspek, terutama akan melihat misalnya dari tingkat pandemi COVID-19 di masing-masing negara yang nanti akan diberikan izin untuk memberangkatkan gitu. Apalagi kita mengetahui misalnya di Indonesia saat ini trennya juga cukup meningkat, apalagi di Arab Saudi juga
masih ada pandemi COVID-19, sehingga ya kurang lebih satu bulan lebih lah ini masih ada kesempatan bagi kita, termasuk juga bagi pemerintah Arab Saudi untuk melakukan kajian lebih lanjut dalam menentukan negara mana saja nanti akan diberikan izin untuk memberangkatkan jemaah umroh. Baik, pada pelaksanaannya protokol kesehatan juga diperketat. Ini infonya satu rangkaian umroh hanya dibatasi 3 jam, benarkah Pak? Iya, tentu semuanya diimplementasikan dalam konteks yang tidak normal. Artinya ya karena pandemi COVID-19, kapasitas Masjid Arab Saudi saja tidak secara penuh dibatasi sesuai dengan perhitungan dalam konteks untuk pencegahan dan pengendalian kesehatan. Jadi segala sesuatunya tentu tidak dilaksanakan dalam kondisi yang normal, dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat, gitu, Mbak. Ya, Pak Arfi, walaupun Indonesia belum mendapatkan kuota umroh, tapi kita harus bersiap begitu jika sewaktu-waktu diberikan begitu kuota umroh. Protokol kesehatan apa begitu yang harus dipersiapkan oleh jemaah calon umroh begitu Indonesia jika ingin menjalankan ibadah umroh nantinya? Ya, ini ada 2 hal. Pertama, pelayanan yang diberikan di Arab Saudi dan pelayanan yang diberikan di tanah air. Tetapi tentu untuk Arab Saudi kita menunggu kebijakan seperti apa protokolnya. Untuk di Arab Saudi, walaupun kita ketahui bersama bahwa sebagian besar pelayanan itu ada di Arab Saudi. Nah, untuk di Indonesia, kita tentu berharap dalam kondisi normal saja, seperti misalnya ilustrasinya, kita berharap dalam kondisi normal masyarakat kita berangkat dan kembali dalam kondisi sehat. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19. Sehingga memang ini terus terang agak rumit untuk merumuskan, tapi ya kita optimis nanti bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, termasuk juga para pelaku usaha itu sendiri, para asosiasi PPIU, untuk merumuskan hal ini. Misalnya ya tentu harus ada screening awal kesehatan, Mbak, ya, sebelum berangkat di rumah sakit atau di puskesmas. Nanti kami bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan merumuskan hal ini. Kemudian dalam konteks melindungi juga tentu harus ada PCR swab-nya. Apakah kemudian sebelum berangkat berapa hari sebelum berangkat perlu ada isolasi juga untuk memastikan bahwa jemaah yang akan berangkat itu betul-betul sehat dan bebas dari COVID-19. Baik, terima kasih Pak Arfi Hatim, Direktur Bina Umroh dan Haji sudah bergabung bersama kami di Ainyu Siang. Pemirsa, salah satu persebaran virus corona terdapat di klaster pondok pesantren. 20 santri pondok pesantren Darussalam Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Jombang positif COVID-19, sedangkan menjalani isolasi di apartemen mahasiswa Unipdu. 20 orang santriwati pondok pesantren Darussalam di Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah diisolasi oleh petugas di apartemen mahasiswa di lingkungan Rumah Sakit Unipdu Medika di Kecamatan Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Guna mengetahui perkembangan kesehatannya, para santriwati diwajibkan melakukan kontrol kesehatannya oleh petugas di lapangan terbuka. Kita rawat dengan baik dan sepertinya juga ada peningkatan perbaikan dari perkembangan situasinya atau kesehatannya kita tingkatkan. Itu datang diperiksa, kita punya tim kesehatan, ada dokter, ada perawat, ya, sehingga ditangani dengan sebaik-baiknya. Diawali 6 orang santri putri mengeluh sakit di bagian hidung lalu mengalami gangguan penciuman sehingga tidak bisa membau, selanjutnya dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Tim kesehatan langsung melakukan tracking terhadap pengasuh dan para santri lainnya di pondok. Ditemukan ada 20 orang santriwati yang terkonfirmasi positif corona. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kapasitas pasien COVID-19 bergejala ringan hingga sedang di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet tersisa 20% dari 2.780 tempat tidur. Sedangkan kurang dari 600 pasien OTG masih bisa diterima RSD Wisma Atlet.
Warga yang berstatus positif COVID-19 terus berdatangan ke rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Sebagian besar warga positif COVID-19 tanpa gejala ini datang untuk menjalani karantina. Saat ini rumah sakit darurat Wisma Atlet merawat lebih dari 4.400 pasien positif COVID-19. Sementara kapasitas kamar perawatan semakin menipis. Pengelola Wisma Atlet sudah mengoperasikan 4 tower, yakni tower 4, 5, 6, dan 7 dengan kapasitas hampir 6.000 tempat tidur. Berdasarkan data Satgas COVID-19 di Kompleks Wisma Atlet hingga tanggal 23 September 2020, Tower 4 telah digunakan untuk merawat pasien tanpa gejala 527 orang. Sedangkan Tower 5 pasien OTG 1.445 dan sisa tempat tidur hanya 125. Sedangkan Tower 6 dan 7 diperuntukkan bagi pasien dengan gejala ringan menuju sedang, hanya tersisa 20% tempat tidur atau total 480 tempat tidur. Namun hanya pasien yang memiliki surat rujukan dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik maupun fasilitas kesehatan sejenis yang bisa menjalani isolasi di Tower 4 dan 5 Wisma Atlet. Dengan dioperasikan Tower 4 dan 5, maka tidak ada lagi pasien tanpa gejala COVID-19 di Jabodetabek yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Hal ini penting untuk memutuskan klaster keluarga yang ditularkan pasien COVID-19 kepada anggota keluarga yang sehat. Hingga Kamis 24 September, 4.419 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan kami Hasbi Allah di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Hasbi, berapa kapasitas yang tersisa di Wisma Atlet saat ini? Ya baik Uci dan juga Lofi, sejauh ini hanya tinggal 20% saja, itu dikarenakan memang Pemprov DKI Jakarta tidak memperbolehkan kembali masyarakat DKI Jakarta untuk mengisolasi diri di rumah karena ingin tentunya memutus mata rantai COVID-19 di klaster keluarga. Sejauh ini kami juga nantinya akan mengkonfirmasi bagaimana data lengkapnya dan kami saat ini sudah bersama Kepala Kesehatan Kodam Jaya, Kolonel CKM Dr. Stefanus Doni. Bapak, selamat siang Bapak. Bapak, begini Bapak, saya ingin mengkonfirmasi apakah benar memang hanya tersisa tinggal 20% saja dari kapasitas Wisma Atlet sendiri Pak? Memang berapa jumlah pasien yang ada di sini dan kemudian berapa jumlah OTG sehingga memang tersisa tinggal 20% saja Pak? Jadi kan untuk perawatan di sini untuk hunian khususnya 45 ini isolasi mandiri bukan 20% tetapi tinggal 33%. Artinya kalau dari jumlah pasien kita masih bisa menerima 1.000 untuk di lingkungan kita di Wisma Atlet untuk flat isolasi mandiri. Jadi ini masih banyak ya. Jadi masyarakat tenang karena memang masih banyak. Tapi intinya bagaimana kita menjaga kesehatan supaya kita tidak sakit. Kemudian juga rencana juga mau dibuka di Pademangan juga satu tower 8 dengan kapasitas 1.500. Bahkan dari pemerintah DKI juga mempersiapkan hotel yang sekarang dalam proses untuk koordinasi bagaimana penyiapan karena tentunya perlu dengan SDM yang dibutuhkan untuk melayani pasien-pasien nanti ditaruh di hotel-hotel tersebut untuk pasien dengan COVID-19 tanpa gejala. Demikian. Khusus OTG tadi Bapak bilang ada di Wisma Pademangan. Apakah benar-benar sudah diisi? Kabarnya kan sudah ada sekitar 70 lebih pasien yang sudah ada di Tower Pademangan. Apakah nanti teknisnya seperti apa? Karena kan fokusnya banyak sekali yang ada di Wisma Atlet, Pak. Jadi memang Pademangan ini akan menerima repatriasi atau PMI yang dari luar negeri yang selama ini sudah berlangsung lama ya. Jadi mereka dilaksanakan swab, kalau mereka sakit waktu itu langsung dikirim ke Wisma Atlet. Positif dikirim ke Wisma Atlet. Karena sekarang ada pembagian sebagai isolasi mandiri dan yang bergejala, yang tanpa gejala isolasi mandiri. Pademangan sendiri akan menyiapkan khusus dari sana, menyiapkan tempat tower untuk mereka dan sekarang terisi sekitar 70-an. Itu nanti manajemennya juga jadi satu dengan tempat kita. Itu yang akan kita kembangkan. Nah, tentunya nanti artinya bahwa memang masih banyak tempat atau kesediaan kapasitas untuk masyarakat yang positif COVID tanpa gejala.
Baik, ini komposisi masyarakat yang OTG, orang tanpa gejala itu lebih banyak Pak yang masuk ketimbang yang keluar. Memang syarat-syaratnya apa saja Pak? Jika mereka harus keluar, apakah itu syaratnya cukup berat karena mereka yang keluar hanya sekitar 400-an, kalau nggak salah tadi saya ada datanya dari gugus tugas Pak. Persyaratan memang untuk keluar pasien yang isolasi mandiri ini kita sesuai ketentuan dari KMK 413 2020. Di situ disebutkan bahwa memang untuk isolasi mandiri mereka melaksanakan 10 hari isolasi mandiri. Kemudian bila ada gejala, timbul gejala ditunggu sampai 3 hari tanpa gejala mereka dipulangkan. Jadi itu salah satu syarat untuk pemulangan khususnya pasien-pasien yang COVID non gejala atau asimptomatis yang kita sebut dengan melaksanakan di sini flat isolasi mandiri Kemayoran. Demikian. Terakhir Pak dari kami, mungkin ada masyarakat yang tidak tahu bagaimana sih harus ke Wisma Atlet, apakah secara mandiri seperti dahulu, apakah lewat puskesmas, bisa dijelaskan Pak? Iya, khusus untuk isolasi mandiri ini memang kita sudah ada aplikasi online yang mereka bisa mendaftar, setiap orang dari rumah juga bisa mendaftar, tapi juga ada tambahan berkas-berkas yang dilengkapi yaitu rujukan dari puskesmas, kemudian keterangan tidak mampu melaksanakan isolasi mandiri di rumah, kemudian tambah KTP juga diharapkan mereka bisa safe handling. Ya, jadi demikian benar-benar mereka akan merasa tenang di sini karena di sini disiapkan juga untuk berjemur, juga ada tempat untuk olahraga kan gitu. Pada lantai 16 dan lantai 12 kita siapkan untuk kegiatan tersebut. Itu saja Pak Doni, terima kasih atas waktunya. Selamat kembali bekerja, semoga sehat selalu Bapak. Terima kasih Bapak. Ya begitulah tadi keterangan langsung dari Kepala Kesehatan Kodam Jaya, Kolonel CKM Stefanus Doni. Memang harus dirawat di Wisma Atlet, begitu bagi masyarakat yang berada di rumah tidak perlu khawatir apabila memang ada gejala-gejala COVID-19, tinggal ke puskesmas lalu nanti akan dirujuk ke Wisma Atlet Kemayoran. Lovi dan Uci. Baik, terima kasih Hasbiola atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Keluarga tolak jenazah diurus dengan protokol COVID-19. Ayu Siang segera kembali dengan informasinya sesaat lagi.